akan menceritakan alur cerita film yang berjudul Detektif Chinatown. Dirilis pada tahun 2015. Film ini menceritakan tentang perjuangan seorang paman dan keponakannya yang mencoba mengungkap kasus pembunuhan di ruang tertutup, yang mana pada saat itu sang paman dijadikan tersangka oleh pihak kepolisian karena bukti-bukti pembunuhan tersebut tertuju padanya. Akankah mereka berdua dapat mengungkap kasus tersebut dan membuat si paman lolos dari tuduhan pembunuhan? Baiklah, tanpa banyak basa-basi lagi, langsung saja kita ke alur ceritanya. 这个问题很难回答吗？秦梦同学，你为什么要报考刑警学院？我想我完成一次完美的犯罪。 Film dimulai dengan memperlihatkan seorang pria yang gagal lolos dari seleksi kepolisian. Pria itu bernama Kin. Sang nenek yang melihat Kin selalu murung karena gagal dalam seleksi pun menyarankan Kin untuk berlibur ke Thailand dan menemui saudaranya di sana. Yang mana saudaranya tersebut adalah keponakan dari istri, sepupu, suami dari bibi buyut Kin. Bahkan, sang nenek juga bercerita bahwa saudaranya tersebut adalah detektif nomor 1 di Chinatown, Thailand. Ia bernama Tang Ren. Kita panggil saja Paman Tang. Di tempat lain, tepatnya di Thailand, beberapa orang polisi yang dipimpin oleh seorang polisi bernama Huang sedang melakukan penggerbekan di sebuah toko barang antik. Akan tetapi target yang mereka incar sudah dalam keadaan tak bernyawa. Tak berselang lama, rombongan polisi berbaju preman juga datang ke lokasi tersebut. Mereka dipimpin oleh seorang polisi bernama Kontai. Yang mana ternyata Kontai adalah saingan dari Huang untuk menyelesaikan kasus tersebut. Di tengah perdebatan mereka, seorang ahli forensik menemukan sebuah barang yang diduga adalah barang bukti yang digunakan pelaku untuk membunuh target yang mereka incar tersebut. Keesokan harinya, laporan hasil otopsi kejadian semalam pun keluar. Huang dan Kontai yang mendengar hal itu kemudian kembali bercekcok dan berebut untuk mendapatkan berkas laporan tersebut lebih dulu. Yang mana hal itu memicu para anak buah mereka untuk saling adu mekanik. Dan di tengah-tengah keributan yang mereka buat, tiba-tiba saja datang kepala kepolisian yang tentunya murka melihat aksi yang dilakukan antar kedua bawahannya tersebut. Alhasil, Huang dan Kontai pun diminta untuk menemuinya di ruang rapat. Di ruang rapat itu pula lah laporan dari hasil otopsi kejadian pembunuhan semalam digelar. Yang mana diketahui bahwa korban yang ditemukan tewas semalam adalah pria bernama Sompat. Dan ia juga merupakan tersangka perampokan emas di daerah Chinatown, yang mana emas yang ia curi adalah milik orang bernama Tuan Yan. Penyebab kematian Sompat adalah hantaman dari benda keras di kepalanya. Sedangkan tersangkanya diperkirakan adalah seorang pria parubaya yang menggunakan besi Vajra sebagai alat pembunuhan, dan sidik jari si pelaku saat ini sedang diproses. Berdasarkan penyelidikan, TKP tersebut hanya memiliki satu akses, yakni pintu depan, dan ditambah lagi Huang mengatakan bahwa ia telah membawa rekaman CCTV yang berada di sekitaran TKP. Yang mana rekaman CCTV tersebut otomatis tereset setiap 7 hari sekali. Huang juga berasumsi bahwa pelaku pembunuhan tersebut adalah rekan dari Sompat yang membantunya merampok emas di Chinatown, karena emas yang mereka curi tidak ditemukan di TKP. Kepala kepolisian lantas mengatakan bahwa siapa saja yang dapat menemukan emas tersebut dan dapat menuntaskan kasus ini, maka ia berjanji akan memberikan jabatan sebagai wakil kepala. Di sisi lain, terlihat Paman Tang yang sedang asik bermain judi. Bahkan saking asiknya ia bermain, ia sampai lupa untuk menjemput Kin di bandara, hingga saat ia ditelepon, ia pun baru teringat untuk menjemput Kin.
Saat bertemu Qin di bandara, Paman Tang bahkan sempat beralasan dan menyombongkan dirinya yang mana keterlambatannya tersebut adalah karena ia sangat sibuk dan sedang menyelidiki kasus besar sebesar biji matamu. Singkat cerita, Paman Tang membawa Qin ke sebuah klub malam untuk bertemu temannya yang tak lain adalah Kontai. Yang mana di sana juga terdapat banyak sekali wanita-wanita pemuas hasrat. Saat pandangan Qin sedang teralihkan, Paman Tang dengan sengaja memasukkan sebuah pil koplo ke dalam minuman Qin, yang mana ternyata Qin menyadari hal itu dan tanpa sepengetahuan Paman Tang, ia menukar minumannya dengan minuman Paman Tang. Dan saat ia meminum minuman tersebut, ia langsung merasa pusing dan ternyata dosis dari minuman Paman Tang jauh lebih besar hingga akhirnya Qin pun teler dan berakhir di atas ranjang. Keesokan harinya, Qin terbangun dari tidurnya dan mendapati Paman Tang yang sedang mengintip di kamar mandi. Tapi apesnya, Qin lah yang justru kena getahnya karena pada saat mereka ketahuan mengintip, Paman Tang langsung berakting memarahi Qin seolah-olah Qin lah pengintip yang sebenarnya. Dan ternyata wanita cantik yang mereka intip tersebut adalah pemilik kontrakan bernama Xiang. Setelah kejadian tersebut, Paman Tang mengajak Qin makan siang di sebuah kedai sambil berbincang-bincang. Ternyata Paman Tang mengetahui dari sang nenek bahwa Qin menyukai hal-hal aneh dan berkeinginan untuk menjadi detektif. Hingga ia pun menawarkan kepada Qin untuk mengikutinya menyelesaikan sebuah kasus. Mereka pun kemudian pergi ke pasar hewan dan membeli seekor anjing lalu mendandani anjing tersebut, yang mana setelah itu mereka memberikan anjing itu kepada seorang lansia yang sebelumnya menelpon Paman Tang untuk meminta bantuan menemukan anjingnya yang hilang. Setelah menyelesaikan kasus anjing hilang dan mendapatkan bayarannya, Paman Tang kemudian mengajak Qin untuk membeli sebuah kalung emas yang katanya akan ia gunakan dalam memecahkan sebuah kasus. Dan lebih parahnya lagi, Paman Tang meminjam uang kepada Qin sebagai tambahan untuk membayar kalung tersebut. Qin yang kecewa dengan Paman Tang kemudian bergegas pulang lalu mengepak barang-barangnya dan berniat pulang ke Cina. Akan tetapi, hal tersebut ditahan oleh Paman Tang. Qin yang sudah sangat geram dengan Paman Tang lantas bertanya kepada Paman Tang, apakah kau benar-benar seorang detektif? Bahkan, Qin juga kemudian membongkar semua kebohongan yang dibuat Paman Tang kepadanya. Mulai dari kalung yang dibeli bukanlah untuk keperluan kasus, melainkan untuk diberikan kepada Xiang sebagai hadiah ulang tahun. Dan keterlambatannya menjemput di bandara bukanlah karena sibuk memecahkan kasus, melainkan sibuk bermain judi. Paman Tang yang mendengar analisa dari Qin sangatlah detail dan tepat, ia pun kemudian mengakui semua kesalahannya dan kemudian membujuk Qin untuk tetap tinggal di sana, serta berjanji akan menemani Qin ke sebuah tempat yang ingin dikunjungi Qin esok hari. Keesokan harinya, hasil sidik jari dari kepolisian pun keluar. Ternyata tersangka dari pembunuhan Sompat mengarah kepada Paman Tang yang saat ini tengah asik melakukan perawatan muka di salon pinggir jalan. Di saat dirinya tengah asik melakukan perawatan muka itulah penelpon misterius memberitahukan bahwa di sekitarnya terdapat banyak sekali polisi yang hendak menangkap Paman Tang dengan tuduhan pembunuhan dan juga menyembunyikan emas hasil rampokan. Segerombolan polisi datang dan aksi kejar-kejaran pun tak dapat terhindarkan. Di saat Paman Tang telah terkepung dan hendak ditangkap oleh Huang, tiba-tiba saja Qin muncul dan langsung memukul kaki Huang hingga akhirnya Huang pun jatuh tersungkur mencium tanah. Hasil, mereka berdua pun kini dijadikan buronan oleh polisi. Saat mereka berdua sedang bersembunyi, Qin yang kebingungan pun bertanya kepada Paman Tang, mengapa dirinya dikejar-kejar oleh polisi. Paman Tang yang bingung pun bertanya-tanya mengenai hal itu dan malah berkata kepada Qin siapa yang telah ia bunuh.
Mendengar perkataan dari Paman Tang lantas membuat Qin emosi dan percekcokan antara mereka berdua pun terjadi. Di sisi lain, Kontai yang mengetahui bahwa teman baiknya yaitu Paman Tang telah dijadikan buronan oleh Huang lantas tak terima dan berkata bahwa tuduhan dari Huang tidak berdasar dan tidak memiliki bukti. Huang pun kemudian menjelaskan bahwa 3 bulan lalu terjadi kasus pencurian emas dan hasil dari pencurian tersebut disembunyikan di workshop milik Sompat. Dan ketika mereka hendak menyergap Sompat di tempat tersebut, ternyata Sompat ditemukan sudah tak bernyawa dan emas hasil rampokan tersebut sudah tidak ada di sana. Berdasarkan penyelidikan dari CCTV, orang terakhir yang masuk ke tempat tersebut adalah Paman Tang. Ditambah lagi, terdapat sidik jari Paman Tang di alat bukti pembunuhan. Kontai yang mendengar penjelasan dari Huang pun tak dapat berkata apa-apa lagi. Dan kocaknya, Kontai yang tadinya mengakui bahwa Paman Tang adalah teman baiknya justru malah berkata bahwa dirinya tak mengenal Paman Tang. Akan tetapi pernyataan dari Kontai tersebut malah semakin membuat dirinya tersudut ketika ia mendapatkan telepon dari Paman Tang, yang mana kemudian ia meminta Paman Tang untuk menyerahkan diri. Kembali kepada Paman Tang, saat dirinya dan Qin tengah berdebat, tiba-tiba saja mereka dihadang oleh 3 orang yang tak dikenal, yang mana mereka adalah komplotan perampok emas yang mengira bahwa Paman Tang telah membunuh Sompat dan menyembunyikan emas hasil rampokan mereka. Paman Tang yang kebingungan ketika ditanya keberadaan emas tersebut lantas memberitahukan bahwa dirinya hanya diperintahkan untuk membawa kotak dan meletakkannya di sebuah tempat parkir. Para perampok yang mendengar itu kemudian mencoba mendatangi tempat yang tadinya disebut oleh Paman Tang dan menyuruh satu rekannya untuk tetap menjaga Paman Tang dan Qin. Singkat cerita, setelah bersusah payah melepaskan borgol, Paman Tang dan Qin pun berhasil kabur dan bergegas kembali ke kontrakan. Namun ketika di perjalanan mereka melihat berita bahwa mereka berdua telah dijadikan buronan atas kasus yang terjadi. Paman Tang pun lantas menelpon Kontai untuk menemuinya di kontrakan, sekaligus ia meminta Kontai untuk membawakan laporan atas kasus mereka saat ini. Setibanya di kontrakan, Paman Tang langsung memberikan kalung emas kepada Siang sembari menjelaskan masalah yang terjadi padanya. Namun belum selesai ia menjelaskan, datang 3 orang komplotan perampok yang mana kemudian Siang menyuruh Paman Tang dan Qin bersembunyi di lantai atas. Saat Siang tengah berbincang dengan para perampok yang mengaku bahwa mereka adalah teman dari Paman Tang, Siang pun memberitahu bahwa Paman Tang dan Qin sedang berada di lantai atas. Tak lama setelah itu, Kontai pun datang untuk menemui Paman Tang dan memberikan dokumen atas kasus mereka. Namun tak berselang lama petugas Huang juga datang ke sana dan Kontai pun ikut bersembunyi di lantai atas. Petugas Huang datang ke sana untuk merayakan ulang tahun Siang, namun pada saat itu petugas Huang merasa ada yang aneh di sana dan ia pun langsung mengeceknya. Alangkah terkejutnya petugas Huang ketika memasuki kamar Siang, yang mana di sana salah satu dari komplotan perampok malah tidak bersembunyi dan Siang dengan cepat mengalihkan perhatian dan mengaku bahwa itu adalah sepupunya. Singkat cerita, petugas Huang yang hendak pulang kembali teringat dengan kalung yang digunakan oleh Siang. Rasa curiganya pun kian membabi buta, yang mana kemudian ia langsung menerobos masuk kamar Siang dan menemukan Kontai beserta para perampok yang juga bersembunyi di sana. Namun mereka semua malah kompak menyanyikan happy birthday untuk Siang, seolah-olah mereka di sana adalah untuk merayakan ulang tahun Siang. Setelah merasa situasinya aman, Kontai kemudian memberikan berkas yang diminta oleh Paman Tang dan juga memberikan tiket kapal untuk pergi melarikan diri ke luar negeri. Saat mereka sedang menunggu kapal di pelabuhan, Paman Tang kemudian bercerita kepada Qin tentang kronologi kejadian yang terjadi padanya. Mendengar hal itu, Qin pun merasa ada yang janggal dan menyarankan kepada Paman Tang untuk menyelidiki sendiri kasus tersebut demi mengungkap kebenarannya.
Penyelidikan mereka berdua pun akhirnya dimulai, namun pertama-tama mereka membobol sebuah toko untuk mengubah gaya setelan mereka dengan gaya setelan ala-ala detektif. Mereka memulai penyelidikan dengan mendatangi tempat-tempat yang sekiranya berhubungan dengan kasus tersebut hingga pada akhirnya mereka memasuki lokasi di mana ditemukannya mayat Sompat. Di saat mereka menyelidiki tempat tersebut, tiba-tiba saja terdengar ada orang yang datang ke tempat itu, lalu kemudian mereka pun bersembunyi di bawah tempat tidur. Saat sedang bersembunyi itulah, Kin kemudian melihat sebuah petunjuk yang mana itu adalah bekas sepatu seseorang di tembok bagian bawah tempat tidur. Penasaran akan hal tersebut, keesokan harinya mereka mengunjungi rumah Kontai dan meminta bantuan Kontai untuk membawakan detail tentang data-data pribadi Sompat, serta mereka juga ingin mendatangi kantor polisi untuk melihat hasil dari rekaman CCTV di sekitaran TKP. Tentu saja permintaan tersebut langsung ditolak oleh Kontai yang mana itu dapat mengancam dirinya dipecat dari pekerjaannya. Tak kehabisan akal, Paman Tang pun langsung mengancam Kontai untuk memberitahu istrinya bahwa Kontai sebenarnya memiliki wanita simpanan. Tak bisa mengelak lagi, Kontai pun menyetujui permintaan mereka dan mereka pun mulai menyusun rencana. Yang mana dari rencana tersebut Paman Tang menjadi umpan dan membuat para polisi mengejar dirinya. Sementara Kin dan Kontai memasuki ruangan Huang guna melihat hasil dari rekaman CCTV untuk kemudian menganalisanya secara detail. Singkat cerita, mereka berhasil mendapatkan informasi bahwa Sompat memiliki anak, namun anaknya tersebut telah menghilang setahun yang lalu dan juga Sompat sering mengunjungi kedai kopi di suatu tempat. Mereka berdua pun kemudian mengunjungi kedai kopi tersebut dan lagi-lagi mendapatkan informasi bahwa Sompat sering duduk di pinggir jendela sambil mengarahkan kamera yang ia bawa ke sebuah gedung apartemen. Tak ingin membuang-buang waktu, Kin dan Paman Tang kemudian mendatangi gedung apartemen tersebut dan meminta data-data pengunjung kepada penjaga apartemen. Setelah dicek dengan teliti oleh Kin, ternyata anak Sompat memiliki teman di gedung apartemen tersebut bernama Snow. Mereka pun kemudian mendatangi Snow untuk menanyakan beberapa pertanyaan, namun sayangnya mereka tak menemukan petunjuk yang kuat. Di saat mereka hendak keluar dari gedung apartemen, tiba-tiba saja mereka disekap dan dibawa ke suatu tempat. Ternyata yang menculik mereka adalah anak buah Tuan Yan, yang mana di sini Tuan Yan mengira bahwa mereka berdualah yang telah membawa emas miliknya. Paman Tang kemudian menjelaskan bahwa bukan dirinya lah pelaku perampokan emas milik Tuan Yan dan justru menyebutkan secara rinci siapa saja pelaku perampokan emas tersebut. Salah satu di antaranya adalah asisten dari Huang bernama Tony, yang mana pada saat penggerbekan di rumah Xian, Tony tidak menangkap mereka ketika melihat mereka bersembunyi di lemari. Hal itu jelas karena Tony tak ingin emas hasil rampokan mereka diamankan pihak kepolisian. Tuan Yan pun kemudian memberikan mereka waktu 5 hari untuk dapat menemukan emas miliknya, namun Kin malah berkata bahwa mereka dapat menemukannya dalam waktu 3 hari, kalau tidak mereka siap untuk dijadikan makanan buaya. Tuan Yan terkesan mendengar perkataan dari Kin dan bersedia membantu jika mereka membutuhkan bantuannya. Paman Tang yang kesal karena Kin menganggap itu adalah hal yang sepele, kemudian berdebat dan mereka pun memutuskan untuk melakukan penyelidikan sendiri-sendiri. Anak buah Tuan Yan yang telah mengantongi bahwa Tony adalah salah satu pelaku perampokan emas mendatangi Tony dan menangkapnya. Namun saat hendak dibawa menemui Tuan Yan, Tony melawan dan berhasil melarikan diri. Di sisi lain, Kin yang kini berpisah dengan Paman Tang kembali mendatangi Snow untuk melakukan penyelidikan, dan di sanalah Kin baru mengetahui bahwa Snow sudah tidak mempunyai orang tua dan kini ia tinggal bersama ayah tirinya yang bernama Tuan Li. Dan di saat Tuan Li datang, Kin pun terdiam dan mencoba mengingat semua tempat yang pernah ia kunjungi. Pasalnya, wajah Tuan Li tidak asing baginya.
mengingat bahwa Tuan Li adalah orang yang ia lihat sewaktu mengunjungi tempat daur ulang mobil bersama dengan Paman Tang. Cemas akan keselamatannya, Qin pun kemudian pamit dan pergi dari rumah Snow. Singkat cerita, Qin pun kembali ke lokasi tempat ditemukannya mayat Sompat, dan di sana pula ia kembali bertemu dengan Paman Tang. Qin kemudian meminta Paman Tang untuk melakukan reka ulang adegan ketika dirinya bertemu dengan Sompat di tempat tersebut. 你的指纹，他在工具室里，我去看到他的影迹了，你那天看到的是不是这样的宋帕？ 就是这个样子。 Setelah melakukan reka ulang adegan tersebut, Qin pun menyimpulkan bahwa yang ditemui Paman Tang bukanlah Sompat, melainkan si pembunuh yang menyamar menjadi Sompat dan telah berhari-hari sembunyi di sana. Belum selesai Qin menyimpulkan hal tersebut, tiba-tiba saja datang seseorang dengan menggunakan topeng menyerang mereka serta membakar tempat tersebut. Namun beruntungnya, mereka berdua berhasil selamat dan pergi dari sana. Ketika mereka berdua kembali ke kontrakan, alangkah terkejutnya mereka melihat Xiang tengah disandra oleh Tony, yang mana tujuan dari Tony tersebut adalah untuk memaksa Paman Tang memberitahu lokasi keberadaan emas yang mereka cari-cari. Paman Tang pun lantas berkata bahwa sesungguhnya ia memang tak mengetahui keberadaan emas tersebut, hingga pada akhirnya Tony pun menembakkan pistolnya ke arah Paman Tang, namun yang terkena tembakan adalah Xiang yang mencoba menyelamatkan Paman Tang. Xiang pun akhirnya dilarikan ke rumah sakit, yang mana di situ pula lah para polisi datang untuk menangkap Paman Tang dan juga Qin. Dalam keadaan yang terdesak, ternyata Paman Tang tak kehabisan akal, yang mana ia justru menelpon komplotan perampok dan memberitahukan bahwa emas yang mereka cari berada di rumah sakit. Hal itu Paman Tang lakukan bukan tanpa alasan, melainkan untuk membuat para polisi dan komplotan perampok saling adu mekanik. Dan di tengah-tengah bentrokan itulah Paman Tang dan Qin mengambil kesempatan untuk kabur dari sana. Setelah berhasil kabur dari rumah sakit tersebut, Qin bersama Paman Tang kemudian kembali mendatangi rumah Snow untuk mengungkap motif pembunuhan karena Qin mencurigai Tuan Li adalah pelaku pembunuhan tersebut. Setibanya di sana, mereka mendapati Snow tengah terbaring di lantai dengan buku harian yang hampir terbakar. Mereka pun akhirnya membawa Snow ke rumah sakit, dan tak lupa pula Qin membawa buku harian Snow yang hampir terbakar tersebut. Dari buku harian itulah Qin mengetahui motif yang terjadi atas pembunuhan Sompat sebelumnya. Tak berselang lama, polisi pun datang dan membuat Paman Tang panik hingga akhirnya menjatuhkan obat-obatan yang sedang dibawa oleh perawat. Saat Paman Tang membantu perawat memasukkan obat ke dalam troli, di sanalah Qin menemukan jawaban bagaimana cara si pembunuh untuk kabur dari lokasi kejadian, serta lokasi emas yang pada saat ini masih berada di lokasi yang sama dan tak berpindah tempat. Qin pun mengajak Paman Tang untuk segera kembali ke TKP pembunuhan. Namun saat mereka akan pergi dari sana, Huang yang melihat mereka pun langsung mengejarnya, dan terjadilah aksi kejar-kejaran layaknya Fast Furious. Berkat pertolongan dari Tuan Yan, mereka berdua pun berhasil lolos dari kejaran polisi. Dan saat sampai di TKP, Paman Tang dan Qin pun bergegas menghancurkan semua barang untuk menemukan emas rampokan, yang mana pada akhirnya mereka pun berhasil menemukan emas tersebut berada di dalam sebuah patung untuk kemudian menunjukkan hal tersebut kepada pihak kepolisian. Paman Tang kemudian menjelaskan kepada pihak kepolisian bahwa Sompat menyembunyikan emas hasil curiannya tersebut di dalam sebuah patung sebelum dirinya terbunuh, dan belum sempat memberitahukan hal tersebut kepada rekan-rekannya yang lain.
Paman Tang juga berkata bahwa ia bisa membuktikan kalau dirinya bukanlah pembunuh Sompat dan justru bersedia mengantarkan polisi untuk bertemu dengan pembunuh yang sebenarnya. Setibanya mereka di rumah sakit, di sanalah kemudian Paman Tang menjelaskan bahwa kasus pembunuhan dan perampokan adalah dua kasus yang berbeda. Secara rinci Paman Tang menjelaskan tentang rentetan kejadian pembunuhan yang mana itu dilakukan oleh Tuan Li. Seminggu sebelum pembunuhan itu terjadi, Tuan Li telah berada di TKP dan menghubungi Paman Tang untuk memintanya memindahkan barang dari TKP. Dan ketika hari terbunuhnya Sompat, Tuan Li menyamar menjadi Sompat untuk bertemu dengan Paman Tang. Bahkan Tuan Li juga menyalakan speaker Bluetooth untuk mengalihkan perhatian Paman Tang dan diam-diam bersembunyi di dalam peti yang akan dikirim oleh Paman Tang. Sehingga dirinya berhasil keluar dari tempat tersebut tanpa terekam oleh CCTV yang telah tereset setelah 7 hari. Serta menjadikan Paman Tang sebagai tersangka dari pembunuhan Sompat. Alasan Tuan Li membunuh Sompat adalah untuk balas dendam karena telah mengganggu putrinya. Dan hal itu ia ketahui dari buku harian milik Snow yang sempat ia baca sebelumnya. Bahkan dalam buku harian milik Snow tertulis bahwa Sompat selalu mengikutinya untuk mencari tahu lokasi anaknya berada yang juga merupakan teman sekolah Snow. Bahkan lebih parahnya lagi, Snow bercerita bahwa dirinya telah diperkaos oleh Sompat. Tentu saja Tuan Li yang membaca buku harian itu menjadi sakit hati dan kemudian memutuskan untuk membunuh Sompat. Dan yang menjadi bukti kuat bahwa Tuan Li pelaku pembunuhan Sompat adalah speaker Bluetooth yang dibawa oleh Qin dari TKP pembunuhan, karena speaker Bluetooth tersebut akan otomatis terkoneksi dengan ponsel yang pernah terhubung yang tak lain adalah ponsel milik Tuan Li. Tuan Li yang sudah tak dapat menghindar lagi pun kemudian meloncat dari jendela rumah sakit dan mati tertabrak mobil yang tengah dikendarai oleh Kontai. Alhasil, dari semua kejadian yang terjadi, akhirnya Kontai mendapatkan penghargaan serta diangkat menjadi wakil kepala kepolisian karena telah berhasil menemukan emas yang hilang serta membunuh pelaku pembunuhan Sompat yang hendak melarikan diri. Lalu, bagaimanakah nasib Paman Tang dan Qin? Mereka berdua kini terbebas dari semua tuduhan dan saat ini Qin tengah diantar oleh Paman Tang ke bandara untuk pulang ke Cina. Namun ketika Qin melihat pelang sebuah toko, Qin pun bertanya kepada Paman Tang yang mana kemudian dijawab oleh Paman Tang bahwa itu adalah bar yang dikhususkan untuk para gay. Melihat tulisan di bar tersebut, Qin pun kemudian teringat dengan data pengeluaran milik Sompat bahwa Sompat sering sekali berkunjung ke sana yang mana tak lain Sompat adalah gay dan tak doyan dengan wanita. Karena hal itu pula Qin kemudian kembali mengunjungi Snow yang masih berada di rumah sakit dan menceritakan kisah seorang ayah yakni Sompat yang kehilangan anaknya dan mencurigai bahwa anaknya telah dibunuh oleh seorang perempuan karena melihat album foto kedekatan anaknya bersama seorang perempuan yaitu Snow. Atas alasan itulah akhirnya Sompat mulai mengikuti serta menyelidiki Snow hingga akhirnya Snow yang gelisah karena terus diawasi dan tak ingin perbuatannya terungkap kemudian membuat rencana untuk melenyapkan Sompat namun tanpa harus dirinya sendiri yang melakukannya. Snow yang mengetahui bahwa ayah tirinya sangat menyayanginya kemudian memanfaatkan perasaan tersebut dan dengan sengaja mengarang cerita di buku hariannya tentang perbuatan keji yang dilakukan Sompat kepadanya dan dengan sengaja membiarkan ayah tirinya membaca buku harian miliknya. Qin mengakui bahwa Snow memainkan perannya di balik layar dengan sangat baik. Namun sayangnya, Snow ceroboh akan satu hal, yaitu ia tidak mengetahui bahwa ternyata Sompat adalah seorang gay. Jadi tidak mungkin kalau Sompat memperkosa Snow. Snow yang mendengar hal itu lantas berpura-pura tak mengerti apa yang dimaksud oleh Qin dan Qin juga berkata bahwa itu hanyalah hipotesanya saja dan ia tidak dapat membuktikan orientasi seksual orang yang sudah meninggal. Lalu saat Qin akan pergi, Snow kemudian berkata bahwa setiap orang memainkan perannya sejak lahir entah itu baik atau jahat. Lalu kemudian Snow pun tersenyum sinis. Tamat. Ending yang sangat mengontaikan.